Selamat malam anak-anak. Malam Bu. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik. Baik ya, syukur ya kalian masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting kita yang ketiga bersama Ibu malam ini. Dan pada Zoom kali ini ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian, yaitu kegiatan non mengajar ya. Sebagai wali kelas, Ibu memberikan tugas buat kalian di luar tugas-tugas sekolah. Nah, dengan harapan ke depannya tugas yang Ibu berikan ini menambah wawasan kalian tentang suatu ilmu atau suatu keahlian. Di sekitar kita itu banyak sekali yang bisa kita pelajari, yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan. Dan Ibu punya inisiatif untuk kelas 12 IPA, tugasnya membuat keripik kelakai ya, karena di sekitar kita itu banyak sekali kelakai dan Ibu pengen kalian membuat satu olahan produk dari kelakai ini. Nah, sebelum kalian membuat produk olahan tersebut, Ibu akan memberikan kalian materi sedikit bagaimana cara pembuatannya, sehingga nanti kalaupun kalian mau modifikasi silahkan ya. Nah, ini ada yang akan Ibu sharing nanti materinya, silahkan disimak. Jika ada pertanyaan nanti di akhir penjelasan Ibu tentang materi cara pembuatan kelakai ini, kalian bisa bertanya. Ada yang sudah pernah membuat keripik kelakai ini? Sudah ada juga yang belum ya. Kalau Ibu sudah pernah sekali membuat keripik kelakai dan kurang lebih caranya ya akan Ibu jelaskan di bawah ini. Jadi kelakai itu adalah jenis paku-pakuan yang tumbuh liar di lahan bergambut di daerah Kalimantan Tengah. Kelakai itu sendiri memiliki nama Latin. Mungkin sebelumnya belum tahu nih ya nama latinnya. Jadi nama latin dari kelakai itu namanya Stenochlaena palustris yang dikenal berbagai khasiatnya. Nah, jadi kita ini banyak tahu. Salah satunya apa sih yang sering kita tahu khasiat dari sayur kelakai ini? Menambah darah. Menambah darah. Ya. Jadi kalau misalnya yang tensinya rendah ya, kalau makan sayur kelakai ini ya, jadi nanti tekanannya itu akan normal kembali. Nah, sayur kelakai ini khasiatnya ya. Kemudian selain jadi menambah darah ya, dia dapat meredakan diare juga ya. Dan di sini dibilang ya, bahkan banyak orang suku Dayak katanya ya, meyakini bahwa mengkonsumsi kelakai ini bisa menjadikan tubuh awet muda. Untuk cara pembuatan keripik kelakai, di sini ada bahan-bahan yang kita perlukan ya. Yang pertama 2 ikat kelakai. Nah, kalian bisa cari ya, kurang lebih 2 ikat lah ya. Kemudian 1 gelas belimbing tepung beras. Kemudian 3 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur. Kemudian kaldu jamur atau bubuk, kaldu jamur bubuk ya, secukupnya dengan air. Jadi kaldu jamur ini bisa kalian ganti dengan apa ya, Royco atau penyedap rasa yang lain lah ya. PPT-nya akan Ibu bagikan aja di grup ya, jadi kalian bisa lihat bahan-bahannya. Nah, bumbu-bumbu yang diperlukan di sini ada 2 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar bubuk ya, dan garam secukupnya. Untuk cara pembuatan keripik kelakai, yang pertama ini kita pisahkan daun kelakai itu dari tangkainya ya. Kemudian cuci bersih dan kalau bisa disisihkan dulu sebentar ya, jadi biar air cuciannya itu menetes sebentar lah. Kemudian silakan haluskan bawang putih, kemudian ketumbar, kemudian garam ya. Diulek ini. Usahakan uleknya halus sampai halus ya. Jangan kasar, nanti kalau pas
besar nanti kita makan masih ada ketumbarnya dalam bentuk biji-biji, nggak enak dimakan. Kemudian yang ketiga, dalam wadah masukkan tepung beras, tepung terigu, bumbu yang telah dihaluskan, kemudian telur, kaldu jamur atau reiko, dan air secukupnya, lalu aduk hingga semua tercampur rata dengan kekentalan adonannya sedang. Kemudian yang keempat, masukkan kelakai ke dalam adonan tepung dan campur rata, lalu goreng hingga matang atau renyah. Angkat, tiris, dan sajikan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Seragamnya tuh pakai baju apa, Bu? Boleh pakai baju batik, silahkan. Mau pakai baju putih abu-abu juga silahkan ya. Demikian yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian. Ibu harap videonya nanti dikirim tepat waktu dan kalian bisa menghasilkan produk yang bisa digunakan, bisa diproduksi untuk kedepannya bisa menghasilkan lapangan pekerjaan. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Inaya Sofiana Rahman dari kelas 12 IPA. Saya Sri Dewi Dunia dari kelas 12 IPA. Saya Berteriana dari kelas 12 IPA. Saya Lydia dari kelas 12 IPA. Saya Novita Ulan dari kelas 12 IPA. Saya Medi dari kelas 12 IPA. Nah, di sini kami akan membuat sebuah produk olahan yaitu keripik kelakai khas Kalimantan Tengah. Bagaimana cara membuatnya? Mari ikuti kami. Sebelum membuat keripik kelakai, kita siapkan bahan-bahannya dulu yang terdiri dari 2 ikat daun kelakai, 100 gram tepung beras, 30 gram tepung terigu, 1 butir telur, 2 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu ayam, setengah sendok makan ketumbar, air secukupnya, minyak goreng. Tahap yang pertama yaitu pisahkan daun kelakai dari tangkainya. Pilihlah daun kelakai yang berkualitas baik. Tahap yang kedua yaitu pencucian. Cuci daun kelakai dengan air mengalir hingga bersih. Penggunaan air mengalir ini bertujuan agar tidak ada kotoran yang tersisa pada daun kelakai. Setelah daun kelakai dicuci bersih, sisihkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan adonan. Kita membuat bumbunya terlebih dahulu yang terdiri dari bawang putih, garam, ketumbar, dan kaldu ayam. Ulek hingga benar-benar halus. Setelah bumbu sudah siap, siapkan wadah, kemudian pecahkan telur dan kocok lepas. Masukkan bumbu lalu aduk hingga rata. Setelah bumbu dan telur sudah tercampur dengan rata, masukkan tepung beras,
tepung terigu, kemudian aduk. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit hingga kekentalan adonannya sedang. Jika kekentalan adonannya sudah sedang, jangan lupa untuk melakukan pengecekan rasa. Jika sudah pas, masukkan daun kalakai ke adonan, kemudian aduk hingga rata. Proses selanjutnya adalah penggorengan. Siapkan wajan, lalu tuang minyak goreng secukupnya. Lalu nyalakan kompor dengan ukuran api sedang. Jika minyak sudah panas, goreng adonan keripik lakai, tuang pada pinggiran wajan, kemudian tipis-tipiskan adonan. Kemudian siramkan minyak ke adonan tersebut agar terlepas dari pinggiran wajan. Setelah semua adonan terlepas dari pinggiran wajan, goreng hingga kuning keemasan. Proses selanjutnya yaitu pengemasan. Masukkan keripik lakai yang sudah dingin ke dalam plastik. Kemudian, lipat dan rapikan ujung plastik dan pastikan tidak ada ruang untuk udara masuk. Siapkan lidi, kemudian selipkan di sela-sela lipatan plastik. Lalu, panaskan ujung plastik dengan menggunakan api, kemudian rapikan dengan menggunakan tangan. Keripik lakai pun siap untuk dipasarkan. 편히 섰은 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 날을 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet한 날 정말 달콤한 걸 너무 sweet한 날 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 날을 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐
tadi saya lihat bukan seperti keripik, Bu. Jadi seperti lebih ke bakwan daripada ke keripiknya, Bu. Ya. Gimana tanggapan dari Inayah? Nah, penggorengan semacam itu bukan seperti bakwan, tapi seperti menggoreng peyek. Nah, kan peyek itu gepeng, jadi itu merupakan strategi pemasaran. Kan kalau gepeng itu di dalam plastik itu terlihat seperti banyak, jadi dia itu menarik konsumen. Kalau misalnya dia terpisah-pisah itu kalau dalam kemasannya seperti terlihat sedikit. Itu aja sih, Bu, cuma strategi pemasaran aja. Berarti silakan Widya. Berarti peyek pakai lah, begitu. Namanya tetap keripik karena dia gepeng. Oke, gimana Tiwi? Kamu Bi nanti kebalas. Nggak apa-apa ya, kita kan berpikir kritis di sini. Nanti ibu yang menengahi. Ayo. Apakah itu namanya keripik atau peyek kakak ya? Gimana? Ayo. Jadi menurut ibu antara peyek dengan keripik itu di teknik penggorengannya saja. Semuanya sama-sama renyah. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan Tiwi itu takutnya itu nanti kalau digoreng seperti itu biasanya itu tebal. Nah, kalau misalnya tebal itu bukan namanya peyek atau keripik ya. Nah, itu bisa nanti jadinya ujung-ujung jadi bakwan. Nah, kalau misalkan dia tipis, sepanjang dia tipis dan renyah, teksturnya saat kita gigit, nah itu nggak jadi masalah. Bisa dia dibilang keripik atau peyek, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia tebal, nah itu bukan ya. Dia namanya bakwan. Jadi untuk Inayah, ibu tanya waktu kalian goreng seperti itu ada nggak kayak bentuknya itu seperti bakwan. Jadi maksudnya ada tepung di dalamnya yang kayak kalau kita makan bakwan kan ada tepungnya kan di dalam. Nah, gimana yang kalau penggorengan kalian kayak gitu? Nah, pas penggorengan itu, Bu, pas dimasukkan, pas ditaruh di pinggiran wajan itu ditipis-tipiskan menggunakan sendok. Jadi adonannya itu ya ditipiskan, jadi diratakan gitu, Bu, ketebalannya. Jadi tidak ada kayak bentuknya seperti bakwan ya? Tidak ada, Bu. Ya, jadi sebenarnya bisa dua cara ya. Dua cara menggorengnya bisa seperti yang dilakukan Inayah. Ada juga yang bisa satu-satu itu. Nah, ibu pernah lihat memang yang dijual itu dia satu-satu, tapi memang untuk pemilihan daunnya itu dia harus daun yang besar. Jadi kalian itu harusnya mencari daun, memang itu kemarin nggak ibu kasih tahu ya. Jadi biar itu nanti bisa jadi pembahasan kita. Jadi yang ibu lihat waktu ibu pernah beli keripik keripik kelakai dengan ibu juga pernah buat, itu memang yang daunnya itu sebesar, yang panjangnya kayak gini. Jadi warnanya hijau. Warna hijau yang kurang lebih panjangnya seperti ini. Itu yang dijadikan keripiknya. Jadi memang digoreng itu satu helai kayak gini, satu helai daun kayak gini, celupkan ke tepungnya, kemudian digoreng seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kita dapatkan itu daunnya kecil-kecil, teknik penggorengannya bisa digoreng seperti bentuknya Inayah. Mau digoreng satu-satu pun nggak jadi masalah. Nah, kenapa orang bisa cari yang seperti ini, yang besar-besar kayak gini ya? Karena itu cukup besar juga. Kalau kecil-kecil kan agak susah digoreng satu-satunya. Kalau misalnya besar, itu mudah untuk menggorengnya karena di teknik penggorengannya seperti ini yang besar-besar. Nah, orang takut menggoreng sekaligus kayak gitu, takutnya dia nggak benar-benar kering. Kecuali karena kan biasanya orang kalau membuat itu kan nggak langsung habis ya, dijual itu kan di toko-toko. Kecuali yang kalian goreng itu kan memang langsung habis di konsumen.
jadi nggak akan ada kerugian. Tapi kalau misalnya teknik penggorengan seperti ini ya itu ada kekurangannya juga. Takutnya itu belum kering banget, akhirnya dia bisa melempem karena masih ada kadar airnya. Tapi kalau yang digoreng satu-satu kayak itu kemungkinan besar kadar airnya itu sudah kering banget karena dia digorengnya satu-satu. Itu sih ya yang membedakannya. Ada faktor kelebihan dengan kekurangannya. Kelebihannya tadi sudah disebutkan Inaya, dia terlihat tampak banyak ya. Nah kekurangannya yaitu takutnya masih ada kadar airnya sehingga mudah melempem kalau dia terlalu lama. Tapi kalau misalnya habis goreng langsung dijual itu nggak jadi masalah, dia masih renyah ya. Tapi kalau misalnya sudah berhari-hari, nah itu yang agak dikhawatirkan. Seperti itu, nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Oke, berarti semuanya sudah buat ini ya, buat video. Nah sekarang Ibu tanya, pengalaman apa yang bisa kalian dapatkan dari tugas yang sudah Ibu berikan? Pengalaman apa? Perwakilan satu kelompok, satu orang. Kelompok satu dulu. Kelompok Inaya. Pengalamannya jadi kita bisa tahu bagaimana teknik penggorengan yang benar, terus teknik pemasaran juga Bu, dan menambah pengetahuan juga tentang cara-cara membuat makanan untuk cemilan. Oke, sebelumnya sudah pernah nggak membuat keripik kelakai? Belum sih Bu, cuma keripik yang lainnya. Ya, jadi untuk keripik kelakai ini baru pengalaman pertama ya untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Pengalaman yang bisa diambil itu Bu, kita tahu kalau bahan sayur yang ada, khususnya yang ada di Kalimantan itu tidak hanya bisa dijadikan sayur, tapi juga bisa dimanfaatkan supaya nggak bosan, itu bisa dimanfaatkan jadi keripik dan pengetahuan. Oke, itu ya pengalaman yang bisa didapat dari kelompok 2. Jadi nambahin Bu, iya, oke boleh. pengalaman lainnya pengalaman kerja sesama tim juga Bu. Oke, jadi kerja tim itu masuk juga pengalaman yang berharga ya. Sebelumnya nggak pernah kerja bersama tim, ini dengan tugas ini kalian bisa belajar tentang bagaimana cara kekompakan antar tim. Nah itu juga perlu dipelajari karena nanti kalau di dunia pekerjaan ada juga seperti itu ya, kerja bersama tim. Kalau orang yang nggak bisa kerja sama tim agak susah saat dia dapat pekerjaan yang harus melibatkan kerjasama antar tim. Jadi dengan menggunakan kelompok-kelompok seperti ini kalian juga belajar bagaimana ya kerjasama yang baik bersama teman-teman sekalian. Oke, jadi tadi sudah juga yang Anissa bilang ya, ternyata sayur-sayur yang ada di Kalimantan ini tidak hanya melulu dibuat sayur, bisa dibuat olahan yang lain ya. Salah satu contohnya bisa dibuat tadi ini keripik kelakai ya. Dia bisa memulihkan bagi penderita anemia itu, kalau makan itu pasti cepat pulih, tekanan darahnya cepat normal kembali. Nah, ada kandungan di situ. Kalau misalnya kalian belajar di universitas itu bisa diteliti kandungan apa yang ada di kelakai itu. Nah, kalau kita olahannya saja dulu ya. Nah, bisa kita olah buat ini, buat itu yang bisa menghasilkan penghasilan ya, omset buat kita. Itu. Kelompok 3, lanjut. Apa pengalaman yang bisa kalian dapatkan dari tugas yang Ibu berikan? Pengalamannya kan sebelumnya nggak pernah buat keripik kelakai, yang awalnya nggak tahu cara pembuatannya jadi tahu gitu Bu. Jadi kapan-kapan juga bisa gitu buat cemilan. Oke, itu ya, jadi yang awalnya nggak tahu cara buat keripik kelakai, akhirnya dengan tugas yang Ibu berikan akhirnya tahu cara pembuatannya ya. Nah itu salah satu pengalaman berharga ya. Nah makanya itu pengalaman itu adalah guru yang terbaik buat kalian ya. Dari yang nggak tahu menjadi tahu.
Oke, Ibu ucapkan selamat malam. Terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan Ibu ucapkan sampai jumpa di pertemuan Zoom berikutnya. Baik, Ibu N sekarang, dan Ibu ucapkan selamat malam. Malam Bu. Oke, selamat malam juga.